Barang yang bagus. Contohnya kalian siapa pernah beli mobil rakitan, mainan rakitan? Siapa pernah? Kalian kalau mau membuat biar itu bagus, kalian lihat dulu langkah-langkahnya kan? Langkah pertama itu bagaimana, langkah kedua itu bagaimana, ya kan? Nah, selanjutnya tujuan teks prosedur. Baca dulu, tegar. Tujuan teks prosedur. 1. Membantu kita memahami cara melakukan sesuatu. 2. Memberikan petunjuk langkah demi langkah. 3. Mencegah kesalahan saat melakukan kegiatan. Nah, tujuan dari teks prosedur itu ada 3. Yang pertama tadi katanya membantu kita memahami cara melakukan sesuatu. Nah, kalau kita melakukan sesuatu, kita baca dulu, kita pahami apa yang di situ dibuat. Langkah pertamanya apa, kita pahami dulu, baru kita berbuat. Nah, yang kedua itu memberikan petunjuk langkah demi langkah. Seperti bismillah, langkah pertamanya apa, langkah keduanya yang bagaimana, sampai langkah-langkah yang terakhir. Nah, yang ketiga, mencegah kesalahan saat melakukan kegiatan. Kalau tidak ada langkah-langkah dalam membuat sesuatu, itu bakalan berantakan, bakalan salah-salah, bakalan ngulang lagi kalian ngulang. Contohnya tadi, yang seperti bismillah, membuat mobil rakitan. Kalau kita tidak melihat langkah-langkahnya, bakalan rusak lagi kan, bakalan berantakan lagi kan, hancur lagi. Nah, selanjutnya, nah, ada pun ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama itu menggunakan angka berurutan. Seperti misal tadi langkah pertama sampai dengan selesai. Nah, yang kedua itu menggunakan kata kerja. Tahu itu kata kerja? Apa itu kata kerja? Seperti apa? Yang imbuhannya itu adalah kan. Pertama itu panaskan. Terus apa lagi? Ambilkan. Apa lagi? Masukkan. Nah, yang imbuhannya di dalam itu ada kan apa? Ya, lalu masukkan, panaskan, apa lagi? Masukkan, keringkan. Nah, ya benar. Terus yang ketiga, menggunakan kata penghubung yang bilang tadi, ada pakai hanya. Terus ada yang pakai kata penghubung di belakangnya itu ada lah. Contohnya, ya ambilkanlah. Ambilkanlah. Ya, masakkanlah. Nah, yang keempat itu bisa disertai alat dan bahan. Nah, kalau kita mau melakukan sesuatu yang bilang memasak mie, ada bahannya kan? Ada bumbunya. Bumbu itu juga termasuk bahan. Nah, selanjutnya struktur teks prosedur. Coba dulu yang pertama, baca dulu Gabriel. Struktur teks prosedur. 1. Tujuan atau tujuan kegiatan, menjelaskan apa yang akan dilakukan. 2. Muat, bahan dan alat, daftar benda yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan. 3. Langkah, petunjuk untuk yang harus dilakukan dari awal hingga selesai. Nah, struktur teks prosedur. Nah, yang pertama itu judul atau tujuan kegiatan. Nah, kalau kita membuat teks prosedur, kita bikin dulu judulnya. Contohnya, memasak nasi goreng. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui bagaimana cara memasak nasi goreng. Nah, yang kedua itu disertakan dengan bahan dan alat. Apa bahannya? Contohnya apa bahannya untuk memasak nasi goreng? Nasi. Apa lagi?
Nah, katanya tadi kan kata kerja perintah. Yang pertama itu panaskan. Contoh, panaskanlah minyak pada kuali. Nah, terus yang kedua, masukkan bumbunya ke dalam kuali. Nah, itu kata urutan, menunjukkan urutan dan langkahnya. Nah, inilah contohnya. Cara membuat mie instan. Nah, alat dan bahannya apa saja? Kita lihat minyak, air instan, air secukupnya, panci yang kokoh, nah, langkah-langkahnya apa? Rebus air dalam panci yang mendidih. Masukkan mie ke dalam air mendidih. Masak selama 3 menit atau hingga mie matang. Tuang bumbu ke dalam mangkuk. Masukkan mie dan air secukupnya ke dalam mangkuk. Aduk rata dan siap disajikan. Nah, inilah langkah-langkahnya. Tapi kalau tidak sesuai dengan langkah-langkah, contohnya tidak ada langkah-langkah, terus kalian rebus air, terus sampai mendidih langsung kalian masukkan minyak. Lama kan menunggu, seharusnya tunggu mendidih dulu airnya baru masukkan. Kalau tidak sesuai dengan langkah-langkah ini, nanti tidak tercapai tujuannya. Jadi gak enak minyak nanti. Iya, gak enak. Gak nanti minyak. Kalau misalnya kalian masukkan air, kalian masukkan lagi mie. Seharusnya tunggu mendidih dulu airnya. Nah, sekarang waktunya kuis. Nah, sebelumnya ada yang kurang paham dengan materi kita hari ini? Ada yang mau ditanya atau semua sudah tahu, sudah mengerti? Mengerti? Tapi ini mau coba bertanya. Masih Rasdo. Kalau kalian nggak ada yang bertanya, yang bertanya ya. Rasdo, pernah menggoreng telur dadar? Nggak pernah menggoreng telur dadar? Menggoreng, merebus telur? Pernah? Merebus telur? Pernah? Nah, kalau kamu merebus telur, apa aja bahannya? Air. Terus? Panci. Telur. Udah itu aja kan? Nah, pertama-tama itu apa aja langkah-langkahnya? Panci. Masukkan airnya. Masukkan ke telur masak. Masukkan telur. Ya, terus dipanaskan. Tunggu sampai mendidih. Nah, setelah itu apa? Ambil telurnya itu masukkan ke air. Nah, tunggu 1 menit. Nah, setelah itu dipecahkan kan telurnya. Dipecahkan. Terus dibuka sampai bersih. Lalu dimakan. Apa dimakan? Pakai nasi. Pakai garam. Pakai mie. Nah, berarti semua sudah tahu kan? Sudah jelas? Ini kuisnya ini ada bentuk soal. Jadi nanti ada 15 soal kan. Jadi kalau misalnya kalian nggak sampai nggak apa-apa ya.
bagian dari Nah, selanjutnya sikap yang dapat dikembangkan melalui pembelajaran teks proses sesuai kurikulum merdeka adalah apa? Nah, benar. Nah, yang berikutnya
Nah, benar atau salah? Nah, yang pertama
orang-orang bertanya. Nah,